Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Dimanapun saudara berada saat ini, kita bersama-sama dapat memuji dan meninggikan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan perkenalkan hari ini ada jemaat baru, yaitu Bapak Yanto dari Purworejo. Di sebelah mana duduknya? Ya, bisa berdiri Pak? Iya, madep sana, belakang. Ya, saudara itu Pak Yanto ya, dari Purworejo. Ya, kasih tepuk tangan boleh. Silahkan duduk kembali. Kemudian yang kedua, Pak Lukman. Pak Lukman, mana ini Pak Lukman? Ya, itu Pak Lukman ya, puji Tuhan. Dari Purworejo, saudara-saudara. Saya ucapkan selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Biasanya kita berjabat tangan ya, tetapi karena ini masih belum diizinkan ya sudah, tidak usah jabat tangan. Yang jelas kita bersukacita dengan hadirnya Pak Yanto dan Pak Lukman. Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, lihat dan tariklah dengan perasaanmu. Wah, ini cukup menarik ya Bapak Ibu, melihat, menarik. Nah saudara-saudara, materi ini adalah bagian dari hukum Loa atau hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Dan tentu saja konsep ini saya ambil dari kitab suci. Karena saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang keluar dari kitab suci. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh Pak Lukas ngajarin Loa itu keluar dari kitab suci. Siapa bilang? Loa itu singkatan law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Itu bahasa universal atau bahasa umum. Sementara bahasa rohaninya apa? Beriman. Ya Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani disebut dengan emuna, iman. Nah malam hari ini saudara-saudara, saya sebelum membaca, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sesuatu ilustrasi yang saya akan ceritakan. Begini saudara-saudara. Jika saudara mau beli sepatu, saudara perginya kemana? Toko sepatu atau toko besi? Toko sepatu, karena saudara kan butuhnya sepatu, ya toh? Nggak mungkin saudara pergi ke toko besi. Nah setelah saudara pergi ke toko sepatu, apa yang saudara lihat di sana? Sepatu yang berderet-deret dengan jumlah yang banyak, model yang bermacam-macam. Saudara kalau pergi ke situ pasti saudara sudah siapkan uangnya bukan? Tinggal saudara lihat, ambil, kan gitu saudara-saudara. Nah ini yang saya jadikan tema. Lihat, ambil. Nah sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan ajak saudara untuk membaca ayat-ayat kitab suci ini. Karena kalau tidak nanti salah lagi, saudara dianggap kok enggak pakai kitab suci gitu ya. Jadi saya harus pakai kitab suci supaya tidak ada orang yang curiga. Karena yang namanya orang kalau kurang paham tentang kitab suci, ya enggak akan ngerti. Dianggap kalau saya ngomong tanpa baca berarti bukan dari kitab suci. Tapi kalau orang yang paham kitab suci, orang akan tahu, oh itu Pak Lukas ngutip dari ayat ini, oh itu ngutip dari ayat ini. Paham enggak Bapak Ibu? Ya, tapi it's okay, lebih baik kita baca supaya menghindari dari orang yang curiga. Ayo kita buka, kalau yang membawa kitab suci, di dalam kitab Beresyit pasal 3 ayat 6, Beresyit ini kitab Kejadian ya. Pasal 3 ayat 6, pasal 6 ayat 2, pasal 13 ayat 14,
pasal 15 ayat 5. Ini nanti saya bacakan untuk saudara semua. Yang tidak membawa cukup dengarkan saja dan saudara masukkan di dalam hati. Baik, saya akan mulai dari Bereshit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Dan wanita itu melihat, garis bawah ya kata melihat, bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk dijadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya dan dia memakannya. Saya rasa kita sudah hafal dengan kisah ini bagaimana Hawa melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat, melihat dengan mata. Lalu karena dia melihat dengan mata, ada pepatah. Dari mata turun ke hati. Wah ini dia. Dia tertarik nih. Wah ini dia. Buah pengetahuan baik dan jahat ini enak ini, menarik ini. Warnanya bagus seperti anggur. Ya. Kemudian juga baunya wangi. Saya ambil. Akhirnya Hawa bisa mengambil enggak? Bisa. Padahal kalau kita lihat dari kitab Henokh, kita menemukan bahwa pohon itu tinggi seperti pohon cemara. Kok bisa loh ngambil? Padahal itu cewek ya Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya begitu orang melihat, dia ingin di dalam hati, dia sanggup untuk mengambil. Itulah hukum Noah, saudara-saudara. Lihat, suka, ambil. Nah makanya temanya kan gini kan. Lihat, tarik dengan perasaanmu. Kita baca yang lain. Di dalam kitab Bereshit pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok. Maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah cerita yang disebut anak-anak Elohim itu adalah malaikat-malaikat watcher atau malaikat pengawas. Kalau saudara membaca di dalam kitab Henokh, saudara akan menemukan di sana ada lebih kurang 200 malaikat yang melihat perempuan-perempuan cantik. Ngelihat dulu ya. Dia lihat dulu. Maka ini fokusnya di kata melihat nih. Kata kuncinya. Dia lihat. Wow. Cakep-cakep juga ini perempuan ya. Cewek-cewek buatannya Tuhan. Lalu dia tertarik. Akibatnya apa? Terjadilah perkawinan yang mengakibatkan munculnya para raksasa di atas muka bumi ini. Yang tentunya raksasa itu sudah musnah pada zaman air bah, Bapak Ibu. Kita lihat lagi di kitab Bereshit pasal 13 ayat 14. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya. Coba arahkan pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan ke selatan dan ke timur serta ke barat. Nah ini ada cerita lagi. Karena para gembalanya Abram bersama dengan Lot ini sering bertengkar, sehingga Abram mengambil sikap, udah daripada kita ribut, wong kita yang masih kerabat kita pisah saja. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku selatan. Pokoknya walian gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah Abram itu berani menantang Lot. Dia ajak naik ke gunung, kemudian Lot, kamu milih dulu. Milih sakarepe.
Kamu mau ke sana, aku berarti ke sana. Kamu ke sana, aku ke sana. Karepmu, pilih ho. Ketika Lot disuruh milih, dia tentu mikir, wah tempat mana ya yang enak ini? Wah itu seperti Taman Yahweh. Wah itu lembah Yordan itu luar biasa. Kalau begitu dia ngomong sama Abram, si omnya, Om, aku tak milih ke sana saja Om, karena di sana itu ada yang namanya lembah Yordan seperti Taman Yahweh. Gimana Om, boleh enggak? Abram bilang, oh silakan, pilih ke sana ya, aku tak ke sana, wali ane kamu. Setelah Lot pergi, lihat nih bacaannya saudara-saudara. Setelah Lot pergi, ya, Bapak Yahweh berfirman, coba arahkan pandanganmu dan lihatlah ke tempat engkau berada. Disuruh lihat, saudara-saudara. Nah, di sini hal yang menarik adalah yang dilihat Abram itu hal yang baik atau yang buruk? Buruk, Bapak Ibu. Tetapi kenapa Abraham sampai berani menantang Lot untuk dia suruh lihat terlebih dahulu? Ini menarik sekali, saudara. Karena Abraham itu yakin sekalipun dia berada di tempat yang buruk, bersama dengan Bapa Yahweh menjadi subur makmur. Ayo sekarang pegang kata-kata kunci ini. Barangkali hari ini saudara berada di tempat yang buruk, gak nyaman. Saya katakan bersama Bapa Yahweh engkau akan nyaman. Hari-hari ini Bapak Ibu, kan sudah ada kelonggaran masalah virus corona yang namanya apa? New normal, saudara-saudara. Tapi ada orang yang masih mengeluh. Dia bilang, kenapa ya Pak? Kok kondisinya saya begini? Kok saya begini? Jadi yang muncul di dalam dirinya itu bukan energi, tetapi apa? Keluhan yang kalah. Ini beda loh dengan Abraham, saudara. Abraham ini, ya, dia berani menantang Lot untuk ambil pilihan terlebih dahulu, karena Abraham itu memiliki vibrasi hati yang sangat kuat untuk mengubahkan apapun juga. Karena dia yakin dia tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Ini kata kuncinya di situ dulu, saudara-saudara. Nanti pola-polanya, trik-triknya baru saya kasih pelan-pelan untuk saudara. Tapi dari kisah-kisah ini, artinya apa? Coba kita bayangkan, kalau Abram melihat yang buruk saja bisa diubah menjadi tempat yang subur, apalagi kalau Abram melihat hal yang subur, jadi apa itu kira-kira Bapak Ibu? Ucapan saya bisa ditangkap? Artinya apa? Saya beritahu, artinya, perhatikan, tidak ada yang mustahil bagi saudara semuanya. Nggak ada yang mustahil. Mau virus corona kek, mau virus Toyota kek, mau virus apa, nggak pusing saudara-saudara. Ya, Tuhan itu maha super maha kuasa. Amin, haleluya. Masalahnya kita suka mengecilkan kuasa Tuhan. Sehingga nggak ngerti apa-apa, kita bingung, ketakutan sendiri. Makanya saya kasih tema ini, lihat dan tariklah dengan perasaanmu. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ya, nah ini yang saya akan bagikan untuk saudara. Sekarang yang terakhir, kita Beresit 15 ayat 5. Atau Kejadian 15 ayat 5. Dan dia membawanya keluar dan berfirman,
lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Nah, ini ada cerita lagi tentang Abraham, saudara-saudara. Abraham umurnya sudah 100 tahun. Sarah itu umurnya 90 tahun. Jadi beda 10 tahun. Tentu sebagai orang laki-laki yang sudah beristri, dia ingin punya anak. Dan dia tidak mendapat anak. Kalau dipikir secara logika, mustahil orang yang berumur 90 tahun bisa punya anak. Kalau umur 100 mah gampang laki-laki, ya toh? Laki-laki kan nggak ada menstruasi. Tapi kalau perempuan kan 90 sudah berhenti. Kadangkala 60 saja sudah berhenti, saudara-saudara. Ini umurnya 90 tahun. Jadi secara hukum medis, hukum kedokteran, hukum logika, mustahil punya anak. Kalau saya berhenti di sini, saya mau tanya, ada enggak saudara yang hari ini menghadapi kemustahilan? Berarti podo sama seperti Abraham dan Sarah, saudara-saudara. Nah biasanya kalau orang sudah berhadapan dengan kemustahilan, hanya pasrah. Wes lah karep-karepmu lah, meja dia apa ya wes karepmu lah. Jadi seolah-olah hidup ini hanya untuk menanti belas kasihan dari datangnya maut. Artinya kalau maut datang itulah belas kasihan karena aku pindah dari dunia yang penuh penderitaan menuju kepada kerajaan surga, ke Syamayim yang kekal. Terima kasih untuk kematian yang datang kepadaku. Tapi sementara saudara belum didatangi kematian, apa yang akan saudara lakukan? Ini yang penting Bapak Ibu yang terkasih. Nah, sekarang saya mau tanya. Saudara saat ini, khususnya bagi yang WA saya ya, saya nggak tahu saudara nonton saya atau tidak, saya mau tanya kepada saudara, mungkin ada di antara saudara, baik yang ada di Kehilat maupun yang ada di berbagai tempat. Saya mau tanya, saudara pingin nggak ekonominya bangkit? Oh, pingin, saudara. Tapi kalau ekonominya bangkit bagaimana caranya? Apakah kita pasrah sama Tuhan dan berkata, aku berserah kepadamu ya Tuhan. Lalu kita nyanyi, aku berserah, aku berserah, karepmu Tuhan, aku mati saiki yo karepmu. Apakah seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Enggak bisa kita kayak begitu. Tuhan sudah ajarkan kepada kita tentang hukum sistemiknya Dia. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, boleh enggak kalau kondisi seperti sekarang ini, saudara ingin kaya? Boleh. Coba ngomong yang banter ben kedengeran, saudara. Boleh atau tidak? Boleh. Tuh kan, boleh ya. Jangan lalu kalau ngomong boleh orang bilang, oh kok serakah? Oh enggak boleh toh. Ya wes tak miskin wae. Ayo siapa di antara saudara, saya menantang saudara. Siapa yang mau miskin angkat tangan? Halo saudara yang ada di rumah, yang ada di berbagai tempat, ada yang mau miskin angkat tangan. Tak doain sekarang saudara. Berarti saudara enggak mau bukan? Ya andai kata mau juga saya tidak tahu. Ya tahu, saya lihatnya kamera. Tapi saya hanya ingin memberitahu kepada saudara. Kondisi keadaan seperti ini, jangan saudara pusing dengan kondisi keadaan yang ada. Percaya saja bahwa Bapa Yahweh itu penolong dalam hidup saudara. Pegang kata-kata saya Bapak Ibu.
Jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif. Ingat, engkau beda dengan yang lain. Ingat baik-baik itu. Engkau adalah anak-anak Bapa Yahweh. Mau orang bilang logika kek, mau bilang apa kek, kalau saya tetap meyakini hidupku selalu dijaga dan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Ngapain kita takut, saudara-saudara? Nah, sekarang kita akan masuk pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau saudara ingin punya mobil impian, ya, saudara ingin mobil impian, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan menunggu mobil impian itu lewat? Jangan. Sekarang kita hidup dalam dunia informasi. Saudara bisa melihat mobil impian, tidak harus menunggu mobil itu lewat. Saudara pergi ke Google Image, kemudian ketik mobil apa yang saudara suka. Saya pingin Avanza, ketik aja Avanza, nanti kan muncul mobil-mobil Avanza. Saya mau mobil impian saya Alphard, ketik aja Alphard, nanti kan mesti muncul gambar Alphard. Saudara ketik saya mau mobil Ferrari, muncul Ferrari, saudara. Ngapain kita pusing? Nah, sekarang saudara-saudara, ketika saudara ketik Ferrari, apa yang akan Google Image lakukan? Dia menyodorkan, mengeluarkan banyak mobil Ferrari. Iki loh, mobilnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, ketika saudara disodori mobil Ferrari, ya, oleh Google Image, berarti Google Image itu sedang memberikan penawaran kepada saudara. Dengan kata lain, Google Image itu mau ngomong gini, kamu seneng yang mobil apa? Yang ini apa? Pilih ho. Paham Bapak Ibu? Pilih. Nah, setelah itu, apa yang akan saudara lakukan? Ketika saudara melihat mobil Ferrari itu. Ayo, piro ya regane? Biasanya kan gitu toh. Dan pandangan yang seperti itu tidak tepat, saudara. Ketika saudara melihat mobil impian saudara, perasaan saudara harus berkata, ini mobil impianku. Terima kasih Tuhan, aku sudah melihat apa yang aku sukai. Dan saudara tinggal berdoa sama Bapa Yahweh. Tuhan, aku mau yang ini. Tapi berdoanya sungguh-sungguh ya. Setelah itu, saudara gunakan energi perasaan saudara. Makanya kan tadi temanya kan apa? Lihat dan ambil dengan perasaan. Setelah saudara berdoa, bisa nggak saudara membayangkan bahwa saudara itu sudah naik di mobil itu? Saudara bisa menikmati kenyamanan di mobil itu. Saudara bisa mengendarai mobil itu. Itu bagi yang bisa nyupir ya. Lah sekarang ada yang bertanya dong, lah kalau saya nggak bisa nyupir bagaimana? Ayo, ya belajar, saudara-saudara belajar nyupir. Mau nggak belajar nyupir? Saudara pengen mobil Ferrari, tapi saudara nggak bisa nyupir, terus gimana? Mau andalkan supir, saudara-saudara. Mau pergi-pergi mesti telepon supir dulu. Saudara harus belajar. Jadi saudara bisa menikmati mobil impian saudara. Amin. Ini konsep hukum Noah loh, yang saya ambil dari kitab suci. Ketika Hawa melihat
buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia nggak cuma berpangku tangan, kok apik ya, kok apik. Enggak cuma begitu. Tapi keinginan hatinya itu meledak-ledak, aku pasti bisa mendapatkan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal pohonnya tinggi seperti pohon cemara, saya nggak tahu bagaimana cara mengambilnya. Mungkin dia bisa menek, ya bisa saja saudara-saudara. Atau bagaimana, saya tidak tahu, pokoknya itu urusannya si Hawa. Yang jelas pikiran dan hatinya itu meledak-ledak. Makanya tadi di dalam ayat kitab suci dikatakan apa? Yang pertama itu, dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Dan perhatikan, karena daya tariknya bagi mata, jadi dia begitu lihat, wah tertarik banget saudara-saudara. Makanya kalau saudara lihat Ferrari, saudara tertarik banget atau tidak? Kalau sekadar, oh ya apik ya, ya sudah selesai seperti itu. Artinya supaya saudara itu keranjingan mobil itu. Saudara ingin belajar bahasa Inggris, tapi saudara enggak sampai keranjingan bahasa Inggris, enggak akan bisa, saudara-saudara. Sampai di sini paham? Ya. Jadi kita perlu belajar seperti Hawa, saudara-saudara. Dan itu vibrasi hati itu penting, karena vibrasi hati itu akan ditangkap oleh alam semesta. Ketika saudara menghadapi kerugian, memang itu sudah terjadi, sudah biarkan saja. Saudara bangkitkan juga hatimu, bahwa aku memiliki energi untuk bisa mengambil kekayaan berlipat-lipat kali ganda dari yang sudah rugi tersebut. Itu baru mobil impian. Sekarang yang kedua, jalan-jalan ke Israel. Beberapa waktu ini ada orang yang WA saya, dia seorang gembala, saya tidak perlu sebut namanya, dan kotanya, dia berkata begini, Pak Lukas, saya sudah nonton video Bapak dan saya tertarik sekali untuk menerapkan hukum Loah. Saya bilang silakan Pak, terapkan saja. Saya ingin pergi ke Israel. Oh iya, tapi saya kasih tahu caranya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa sampai ke Israel? Ketika kita ingin ke Israel, apa yang saudara pikirkan? Tentu saja, saudara lihat apa saja yang berkaitan dengan Israel dan kembangkan itu di dalam hatimu, nikmatilah bahwa engkau sudah sampai ke Israel. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya dulu melihat orang pergi ke Eropa, itu saya terkagum-kagum. Kok bisa ya pergi ke Eropa lah jauh, saudara. Tapi saya ngerti hukum ini. Saya nonton vlog orang yang sedang jalan-jalan di Switzerland. Saya lihat ini negara kok hebat banget ya. Pemandangannya indah, bersih, suasananya nyaman. Kalau dia bisa, aku pasti bisa. Itu yang ada di pikiran saya. Akhirnya apa? Tuhan izinkan saya sampai ke Switzerland 3 kali. Saya kasih kesaksian ini bukan kata orang, tapi saya praktek, saudara. Apalagi kalau saudara nonton vlog, orangnya saudara kenal. Wah itu lebih cepat, saudara-saudara. Vibrasi hati saudara akan terjadi kontak dengan sangat bagus. Nah, bagi saudara yang ingin pergi ke Israel, jangan pernah mikir, duitnya dari mana ya? Itu banyak kesalahan orang di situ, saudara-saudara.
Dan biasanya orang selalu tanya sama saya, Pak kalau ke Israel itu biayanya berapa? Begitu saya tunjukkan ini loh biayanya, kok larang yo? Ya sudah, kalau Anda berpikir dana sekian itu besar, saudara nggak akan bisa dapat. Ingat, saya ngajari ini dengan pola kitab suci loh. Jangan juga saudara berkata, siapa yang akan ngasih duit saya untuk pergi ke Israel? Saya justru ngasih tahu, coba bagi saudara yang ingin ke Israel, buktikan kata-kata saya. Ya, saudara ingin pergi ke Israel, nonton video saya ke Israel, saudara-saudara. Apalagi video yang saya tayangkan, itu bukan tur-tur seperti pada umumnya. Wah ini orang pasti bisa saja berpikir, wah Pak Lukas ngeklan, ya biarin. Yang Anda tidak suka ya enggak usah dengerin. Tapi bagi saudara yang ingin ke Israel, tonton video saya. Saya sempat bertanya kepada orang yang sudah berkali-kali ke Israel. Saya tanya begini, kamu ke Israel berapa kali? Oh saya sudah 12 kali, oke. Saya mau tanya, pernah enggak kamu pergi ke Ros Hanikra? Apa kuwi? Ros Hanikra enggak tahu, saudara-saudara. Padahal itu tempat yang pemandangannya sangat indah sekali. Oke, you enggak tahu kan Ros Hanikra. Sekarang saya mau tanya, Benteng Masada? Enggak tahu. Benteng Masada ngerti? Enggak tahu. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Saudara waktu ke Israel sampai berkali-kali, pernah enggak nonton Jerusalem Light Show? Apa kuwi? Malah orang ngerti sisan, saudara-saudara. Apa itu? Enggak tahu. Saya tanya lagi, pernah nggak kamu jalan-jalan ke pasar tradisionalnya Yerusalem? Orang ngerti juga. Lah saudara pergi ke Israel berkali-kali kemana? Ya ke situ-situ saja. Kok kasihan amat lah, aku ya bosen saudara-saudara. Nggak mau saya seperti itu. Terus saya tanya lagi, kamu pergi ke Laut Mati enggak? Oh ya pergi Pak, koyok bangga saudara-saudara. Pergi ke Laut Mati, pernah dengar Ein Bokek? Oh enggak tahu saya, nek kantong bokek saya tahu. Ein Bokek itu kan tempat Laut Mati di sisi yang lain. Ya, maka saya bilang ayo tonton video saya. Diimpleng, ya, diimpleng itu diamati, saudara, diamati. Lalu saudara masukkan jiwa saudara ke video itu. Seolah-olah saudara sedang jalan bareng sama saya. Nantilah pasti terjadi, saudara. Kenapa kok saya ngomong? Lah karena saya praktek. Saya ngalami, saudara-saudara. Waktu saya nonton vlog orang jalan-jalan di Eropa, di Swiss, oh saya tak tonton sampai berjam-jam loh saya nonton, saudara. Saya bilang negara kok indah banget ya. Luar biasa ini negara. Aku percaya sekali waktu kelak aku pasti bisa menginjakkan kaki di negara Swiss. Dan itu terjadi. Dulu sempat saya berpikir, wah aku sekali waktu tak jalan-jalan ke gunung, pegunungan Alpen, itu kan ada yang di Coklat Toblerone itu kan ada tuh gunung yang lancip itu saudara-saudara. Saya sampai di sana. Ini pola dari hukum Loa. Pola dari apa yang diajarkan oleh kitab suci. Ya. Ya pergi ke Israel terus terang dulu waktu pertama saya ke Israel tahun 80 berapa ya, 85 kali ya. 95 kira-kira lah saudara-saudara, 95 kira-kira. Saya pergi ke Israel kok kaya ngono tok ya.
Karena apa? Perginya cuma ke gereja-gereja. Lah nek saya pergi lagi ke tempatnya itu juga, ya ngapain jauh-jauh bayarnya nilainya tinggi tetapi cuma nonton gereja tok. Apalagi kalau orangnya lebay, masuk gereja ibadah, habis waktunya cuma nggo ibadah tok, saudara. Makanya saya ngasih tahu kalau saudara pergi ke Israel bareng sama rombongan saya, ya yang dipimpin sama Jameson, nggak bakalan saudara keluar masuk gereja-gereja, nggak bakalan. Dan kita dibawa ke tempat-tempat yang asli, saudara. Apalagi kemarin kita pergi ke tempat di mana Yeshua mengucapkan sabda bahagia. Itu bukan seperti yang orang-orang ke sana, salah, saudara. Kita ke tempat, terus saudara lihat sendiri deh video saya, di situ ada banyak keterangan. Ya. Nah ini seandainya saudara pingin pergi ke Israel, caranya begitu. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya katakan. Roh saudara, jiwa saudara itu dimasukkan ke dalam video itu. Seolah-olah saudara bisa jalan-jalan bareng sama saya. Itu ditangkap loh sama dunia alam supranatural. Kemudian yang berikutnya, saudara pingin punya anak. Kalau saudara pingin punya anak, ya saudara harus mencintai anak-anak. Ini jangan disalah tafsirkan ya saudara. Ini saya gendong Kiel sama Sirel, jangan saudara pikir, oh kayak Pak Lukas pingin dua anak meneng. Wah ya repot kalau begitu. Ya. Nah ini contoh saja saudara-saudara. Ada pasangan suami istri, ya, dia pingin punya anak, tetapi dia nggak suka dengan anak-anak. Nah ini keliru saudara-saudara. Kalau ada anak, hush, ribut saja di sini, pergi. Apaan ini bising? Dia pengen punya anak, tapi begitu sama anak-anak. Rohnya bertentangan, saudara. Tidak mungkin bisa kalau begitu caranya. Ya, ingat loh, kita sedang berbicara masalah vibrasi. Perasaan saudara itu diterima apa tidak di dunia alam roh. Orang pingin punya anak kok sengit sama anak, lah ya lucu saudara-saudara. Sama seperti orang pingin kaya, tapi kalau lihat orang kaya benci. Ya, sampai tua nggak akan bisa saudara-saudara. Ini contoh saja ya. Jadi dengan kata lain, kalau saudara pingin punya anak, lalu saudara di situ banyak anak-anak kecil yang podo mainan, itu sebetulnya alam semesta itu menyodorkan sesuatu. Kamu tak tunjuki bayi, perasaanmu piye? Lah kalau saudara saja tidak suka dengan bayi, kok saudara pengen punya anak, ya Tuhan tidak akan memberkati saudara anak. Paham Bapak Ibu? Mungkin saudara berkata, tapi kan itu anak orang lain. Betul, sekalipun anak orang lain. Tetapi kan saya bilang, bisa enggak perasaanmu kau anggap itu adalah anakmu sendiri? Ya, kamu tidak mampu ya enggak akan bisa, saudara-saudara. Karena Tuhan itu ingin, kalau memang kamu ingin punya anak, ya cintai anak-anak. Sehingga saudara bisa menikmati bersenda gurau bersama dengan anakmu. Kemudian, kita lanjut, saudara-saudara. Yang keempat, saudara ingin mendapatkan pasangan hidup. Ya. Tiba-tiba melihat ada pasangan kekasih yang sangat mesra. Sekali lagi, ketika engkau ingin punya pasangan hidup, terlepas dari engkau punya kekurangan atau tidak, bukan urusan saudara. Mungkin saudara bilang, oh aku sekolahnya goblok. Sudah, tidak usah mikir seperti itu. Yang saudara pikir adalah
Aku pingin punya pasangan hidup. Nah, di situ Tuhan yang disebut dengan Bapa Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dia menyodorkan di depan mata saudara pasangan-pasangan muda-mudi yang saling mencintai, hidup mereka mesra. Pasangan yang berbahagia. Terus reaksi saudara bagaimana? Duh kok enak pasangan muda-mudi saling bergandengan tangan, bisa jalan-jalan ke sana kemari, kok aku yon telongso, jomblo abadi. Saya katakan engkau tidak akan dapat apa-apa, saudara. Tapi ketika engkau ditunjukkan oleh Tuhan dengan pasangan muda-mudi yang mesra, saudara harus di dalam hatinya berkata, kalau aku kelak mendapatkan pasangan, aku lebih romantis daripada pasangan ini. Lihat saja. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah mendapatkan pasangan hidup. Bisa nggak saudara seperti itu? Bayangkan, yang ngomong bisa yang masih enggak punya pasangan. Ya, jangan yang punya pasangan ikut-ikut ngomong bisa. Iya, iya. Begitu Bapak Ibu cara-caranya ya. Jangan sampai saudara punya predikat atau jabatan jomblo abadi. Jangan sampai itu. Saya doakan agar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ya katakanlah yang sudah tidak punya pasangan pun bisa punya pasangan lagi. Yang masih muda juga begitu ya. Jadi ya saudara harus tingkatkan vibrasi hati saudara. Itu baru benar saudara. Sekarang yang berikutnya. Saudara sudah paham ini ya? Ya, ini saya kasih contoh-contoh untuk supaya nanti saudara kembangkan sendiri di rumah. Sekarang yang berikutnya. Jika saudara sedang berjuang dengan penyakit dan saudara dikelilingi oleh orang-orang sehat, bagaimana perasaan saudara? Senang bukan? Ya. Apalagi kalau saudara usianya sudah tua, sudah enggak punya pasangan hidup, ya, ada teman-teman yang membesuk saudara di rumah sakit. Wow, itu saudara mesti semangat. Ya. Jadi kehidupan itu sedang menyodorkan orang-orang sehat kepada saudara. Saudara harus senang dan bersukacita dengan kesehatan, maka saudara akan sehat. Ya. Jangan sampai ketika orang datang menghibur saudara, saudara malah dibikin telongso. Kamu tahu nggak aku menderita kayak gini? Lah uangnya ya wegah, saudara. Siapa yang mau? Ngapain kita mesti berusaha untuk telongso, dikasihani sama mereka? Harusnya kita berkata, saya sehat seperti kamu juga sehat. Amin? Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu cara mengembangkan vibrasi hati yang ada di dalam diri saudara. Sekarang yang berikutnya. Nah, bagaimana jika saudara sering melihat ya orang-orang sukses berseliweran di depan saudara? Apakah saudara sukacita atau sebaliknya saudara cemburu? Dan di dalam hati berkata, paling-paling sugih koruptor iki, ya, sok kaya, muak aku melihat kelakuannya. Saya katakan sudah dipastikan, saudara tidak akan menjadi seperti mereka. Nah seharusnya ketika saudara melihat orang-orang kaya yang hidup dalam kesuksesan, coba saudara tempatkan diri saudara menjadi salah satu dari mereka. Paham nggak kira-kira saudara-saudara? Jadi hati saudara ditempatkan seolah-olah saudara ini menjadi ini atau ini atau ini, sakarepe. Saudara rasakan sukacita mereka.
Karena apa? Karena alam semesta itu menyodorkan kepada saudara. Ini loh, kamu mau sukacita seperti ini? Yes, sukacita. Saudara tempatkan hati saudara kepada orang itu yang ada di gambar atau orang yang berseliweran. Begitu saudara-saudara. Jadi kita harus menempatkan posisi kita kepada orang yang bersukacita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika ada orang yang sedang memamerkan kekayaannya? Sebenarnya alam semesta sedang menyodorkan kekayaan kepada saudara. Dan dia sebetulnya hendak berkata, kamu mau enggak nak punya kekayaan seperti ini? Tergantung jawaban kita. Kalau kita berkata mau, ya buktikan saja, pasti jadi, saudara-saudara. Jadi apakah saudara bisa merasakan kebahagiaan seperti orang yang sedang pamer kekayaan itu? Tapi kadangkala yang terjadi kita ngeritik orang itu. Kita nggak suka orang itu, berkata, oh pamer. Mentang-mentang aku orang miskin dipameri kayak begitu, salah. Sebetulnya itu alam semesta sedang berdialog dengan kita. Tapi sayang kita tidak paham, saudara-saudara. Jadi jika alam semesta itu sedang menyodorkan kekayaan, kebahagiaan, kecerdasan, sukacita, damai sejahtera, atau skill-skill hebat dari seseorang, terlepas dari caranya mereka memamerkan di hadapan saudara, sikap kita hanya satu pilihan, diterima atau ditolak, dikritik atau saudara ikut senang dengan mereka. Itu saja pilihannya. Misalnya, ketika ada pertandingan bola, lalu orang itu menang misalnya. Padahal orang yang menang itu bukan kesebelasan kebanggaan saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Biasanya nek umum apa yang terjadi saudara-saudara? Ngamuk, tawuran, iya toh? Ngamuk. Ada yang bawa petasan dicus, mercone di situ. Ya, dinyalain. Terus nanti tempat duduknya digebrak-gebrak. Begitu keluar, ngamuk di luar, restoran dibakar, toko-toko dijarah. Pertanyaan saya, kesalahan restoran itu apa dengan saudara? Kesalahan toko-toko itu apa dengan saudara? Kok sampai membakar mereka? Ini sebetulnya orang yang otaknya sudah miring, saudara-saudara. Lawan nggak pernah punya urusan sama toko itu kok toko dijarah. Karpe piye, gitu loh. Makanya pantas orang-orang yang seperti itu hidupnya miskin terus. Karena mentalnya itu di bawah jongkok, bahkan mentalnya pingsan, saudara-saudara. Harusnya kalau ada kesebelasan yang menang sekalipun itu bukan jagoan kita, cobalah saudara ikut bersukacita dengan mereka. Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini menurut saudara benar apa tidak sih? Benar. Kan saya ngajari yang benar, saudara-saudara. Bersukacitalah. Jangan malah ngamuk. Membakari mobil, lah mobilnya sopo, salah apa orang itu? Itu kan orang sarap namanya. Iya toh? Coba kalau saudara mau praktek apa yang saya ajarkan ini. Ketika kesebelasanmu itu kalah dan musuhnya itu menang, coba ikutlah bersukacita dengan mereka. Lihat hasilnya, saudara-saudara. Itu orang yang mentalnya excellent. Saya hanya katakan, buktikan saja kata-kata saya.
saudara akan dapat apa, itu nanti Tuhan yang akan kasih saudara dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang terakhir. Saat kita meminta, Tuhan itu memberi dengan apa? Menyodorkan kebahagiaan orang lain agar kita bisa menangkap energinya. Perhatikan, saat kita meminta, ini kan meminta toh, tangannya menengadah dua-dua, minta. Tuhan itu menyodorkan kepada kita. Menyodorkan apa? Dengan kalau kita minta, ya Tuhan tolonglah supaya saya punya rumah sendiri, enggak kontrak, itu kan minta. Ya toh, nah Tuhan menyodorkan orang-orang yang tadinya kontrak tiba-tiba punya rumah sendiri, kan banyak saudara-saudara. Saudara bisa nonton kesaksian-kesaksian mereka di YouTube misalnya. Itu sebetulnya alam semesta itu sedang menghendaki agar hati saudara itu berada di posisi orang yang sudah punya rumah. Dan itu pasti terjadi, saudara-saudara. Sama seperti kalau ada seseorang yang enggak punya anak, lalu dia menggunakan cara pancingan, yaitu apa? Mengadopsi anak. Tujuannya apa mengadopsi anak? Tujuannya agar saudara hari-hari itu sibuk dengan anak. Sehingga saudara bisa merasakan dua anak ini kayak gini carane. Dan itu betul-betul bisa punya anak. Sehingga ada orang bilang gini, loh setelah aku mengadopsi kok aku punya anak. Percuma dong kalau aku mengadopsi. Saya bilang salah. Justru karena engkau mengadopsi, kamu akan terbiasa vibrasi hatimu dengan mengerawat bayi. Maka saudara bisa mendapatkan bayi. Apakah itu 1, 2, atau 3. Karena hatimu sudah terbiasa. Tapi kalau tidak mengadopsi, hatimu tidak terbiasa. Kecuali saudara berlatih. Berlatih seolah-olah saudara sudah punya bayi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah itulah cara dari alam semesta itu berdialog dengan kita. Jadi jangan sampai kita itu keliru. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, Yesua itu pernah berkata apa? Jangan kamu khawatir, saya akan bacakan sebagai ayat yang terakhir. Di dalam kitab Matius 6, 25-27 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu. Apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Dan siapakah di antaramu yang dengan kekhawatiran sanggup menambah 1 hasta pada usianya? Enggak akan bisa. Artinya begini, kalau saudara khawatir itu terus mehopo, gitu loh, buatlah sebuah pertanyaan gitu. Saya seringkali, saudara-saudara, menasehati orang-orang yang bicara sama saya, bilang, Pak saya kok khawatir. Terus kalau khawatir kamu mau apa? Saya jawabnya selalu, ya enggak apa-apa. Lah enggak apa-apa ngapain kamu khawatir? Kenapa Anda tidak berpikir hal-hal yang besar saja, tapi lebih kuat saudara khawatir? Ayo, gimana? Terus dia selalu jawabnya itu sama, ya iya sih. Lah makanya, lah jawabannya ya iya sih ngapain Anda khawatir? Itu kan energi negatif kamu masukkan. Sehingga yang terjadi adalah apa yang kamu khawatirkan itu terjadi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Saya belajar untuk
sampai kepada taraf ini. Artinya apa? Saya khawatir toh saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi lebih baik tidak usah khawatir. Paling-paling mati, titik. Itu saya, saudara-saudara. Mati besok, mati lusa, mati 10 tahun, mati nanti malam podo wae. Tetap mati. Iya toh? Jadi lebih baik nggak usah khawatir, ngapain kita khawatir? Malah bikin pusing, saudara, stres. Yang terjadi saudara malah kena kanker nanti. Ya. Kanker nek kantong kering masih mending, nek kanker beneran, saudara-saudara. Repot. Jadi mulai hari ini belajar kita tarik apa yang menjadi keinginan dengan perasaan saudara. Amin. Jangan lagi ada yang khawatir. Jangan ada lagi yang ketakutan untuk menghadapi hari esok. Engkau tidak sendiri, tetapi engkau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa Yahweh, engkau pasti menang. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami taburkan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Mereka tidak lagi dicekam oleh rasa takut, kekhawatiran, dan mereka toh juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami menyerahkan anak-anak-Mu lebih lanjut dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami selalu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Malam ini tidak ada pengumuman Bapak Ibu. Ya, saya cuma memberitahu nanti hari Minggu kalau saudara beribadah usahakan untuk datang duluan supaya bisa duduk di depan. Ya, karena nanti setelah penuh nanti sini akan dikasih kursi depan-depan sini, saudara-saudara, seperti kemarin. Ya. Dan jangan di luar, di dalam. Sampai penuh, ini juga masih bisa dipakai sini nih. Ya, unda-undaan sini bisa dipakai, ngelemprak di sini juga enggak apa-apa, di sana juga enggak apa-apa, mau di situ, di depan tabut itu juga enggak apa-apa, bebas saudara. Ya, jadi saya berharap saudara bisa datang, ya, ada tempat masih banyak. Kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amen. Ken Yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Amen. Ken Yehiroso. Baruk atapair ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akhau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk,
Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Beshem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Beraktivitas kembali. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu keluar pelan-pelan ya Bapak Ibu satu persatu, jangan lupa hand sanitizer-nya sekarang ada tambahan lagi di bawah ini pilar di tengah ya. Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu, karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.